Contoh lagi nih. Ya, bentar. Ini kan ucapannya Ibnu Uyainah ini. Al-hadis mudallatun illa lil fuqaha. Hadis itu menyesatkan kecuali bagi para fuqaha. Alasannya sih mendasar. Kita yang awam nyari dalil boleh nggak? Boleh, tapi dalil itu nggak manfaat buat kita. Maksudnya apa? Kita nggak bisa ngolah, Pak. Dalil ada, nih, hadis ada, Quran ada. Coba antum olah. Jadi pendapat. Ya nggak bisa, kita bukan mujtahid. Makanya bermanfaat bagi fuqaha, ya. Coba nih, kita lihat nih. Nabi sholat khutbah Jumat pakai tongkat. Di sini tongkatnya ada nggak? Nggak ada. Termasuk sunnah nggak tuh? Masuk sunnah. Kenapa ada masjid yang khutbahnya nggak pakai tongkat? Padahal sunnah Nabi, ya. Nabi pernah sholat, ya bersandar dengan tongkat atau busur panahnya, ya. Fahamidallah, wasna alaih, memuji Allah, ya, dan menyanjung Allah itu dalam khutbahnya itu. Nah berarti kan yang sunnah itu ya tongkat, ya. Cuma yang jadi masalah sunnahnya ghairu masyru'iyah. Nggak ada ketentuannya atas sah atau tidaknya khutbah. Ada tongkat nggak ada tongkat, nggak ada urusan. Dan bahkan kalau ngikutin sunnah Nabi nih, Nabi berangkat dari rumah pakai tongkat, khutbah pakai tongkat, pulang tongkatnya dibawa. Kalau kita kan nggak, tongkatnya ada. Khutbah pegang tongkat, pulang tongkatnya jangan dibawa. Tongkatnya ditinggal. Kalau tongkat dibawa, kira-kira gimana? Pengurus masjid nyariin. Terus sekarang juga begini, tongkatnya ada di mimbar, khutbah pakai tongkat, yang dibawa pulang apa? Amplop. Bukan tongkat. Iya enggak? Nah ini masalah. Ya, berarti enggak ada urusan. Terus juga jangan begini, Pak. Khutbah kok minta dibayar, gitu ya. Sekarang ini berbeda seperti tahun-tahun di masa di mana Islam jaya, Pak. Khotib Jumat, guru-guru ngaji, para alim ulama dibayar sama negara. Ada tuh apa namanya insentifnya. Ini insentifnya nggak ada, Pak. Khotib Jumat, maka dia boleh menerima dari jamaahnya, ya boleh, bukannya ditarin, boleh nerima. Bahkan kalau dia dapat insentif dari pemerintah, dia makruh menerima dari jamaah. Cuma di mana sekarang khotib yang dapat insentif? Ya hujan ya nggak kepanasan, panas nggak kehujanan. Datang ke Jelangkung, pulang nggak dijemput, dia datang nggak dijemput, pulang nggak diantar. Bodoh amat. Bahkan kalau ada iseng begal di jalan, kita punya propos nggak? Kita punya pengawal nggak dijaga di jalan? Nggak ada ya Ustadz, kalau kebegal juga. Ya ada Ustadz di Joglo itu motornya diambil, Pak. Ya untung nggak, maksudnya masih selamat ya. Itu harusnya kan dijaga. Pemerintah tuh menyiapkan petugas khusus untuk menjaga alim ulama itu. Harusnya. Ya dia disejahterakan supaya dakwanya tetap lempeng kan gitu. Ya jadi kalau sekarang dibilang khotib kok cari ini, ya jangan begitu, adabnya nggak begitu. Ikhlasnya guru jangan diajarin. Ya, kalau guru diajarin ikhlas, kayak ngajarin ikan berenang. Ikan masih kecil aja udah jago berenang, Pak. Nggak usah diajarin lagi. Tinggal muridnya yang ikhlas, ini muridnya keikhlasan antum seperti apa? Ya penting dong, ya berasa tuh. Nah itu salah satu contohnya. Nah jadi ada kontekstual, ada tekstual, Pak. Hadis itu kontekstual, ada tekstual. Ya. Nah berarti kalau ada kontekstual memerlukan penjelasan. Contoh, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Nah, bagaimana caranya? Apakah antum termasuk saya, beliau juga kan nggak pernah melihat Nabi salat? Ya. Apakah jadi nggak wajib? Nah, coba deh. Apakah jadi nggak wajib kita salat karena nggak bisa lihat Nabi? Enggak, kita butuh penjelasan ulama. Dan penjelasan ulama itu dalil juga, Pak. Dalil, Pak. Jangan ikutin ulama mazhab tuh. Kita pakai Quran dan Sunnah saja. Cara berpikirnya sempit. Ingat, ya. Contohnya begitu ya. Jadi contohnya begini, terakhir aja nih, sebelum dipotong dikit aja. Muaz bin Jabal ketika ditanya sebelum berangkat ke Yaman kan ditanya, kalau nanti di Yaman mutusin pakai apa? Kitabullah. Kalau nggak ada, sunnahmu ya Rasulullah. Kalau nggak ada juga, aku berijtihad. Maka ijtihad ulama itu dalil, Pak. Jangan disalahin. Kalau ada orang pakai kaulnya ulama, itu satu.